Jadi makin wajarnya makin bengis ya kalau dibilang, tetapi seperti punya topeng yang baik gitu. Saat bentang lahan berubah, ekologi berubah, maka hubungan dengan manusia kan juga berubah. Kan nama undang-undangnya pun kayak misalnya cipta kerja gitu. Seolah undang-undang ini menciptakan pekerjaan buat masyarakat. Karena rejim ini itu bergantung kepada dagangan apa nih yang ada di global yang bisa ditawarkan. Terhubung loh dengan proyek ekstraktivisme lain, misalnya apa, bendungan yang ternyata listriknya dipakai untuk IKN misalnya gitu. Dalam ruang dan waktu yang berbeda, maksud saya pemerintahannya berbeda, karakternya juga berbeda gitu. Tapi pola-pola itu terus berlangsung sampai sekarang. Selalu ada alternatif ya sebenarnya, tinggal kita mau ngurus apa enggak. Halo teman-teman, selamat datang di Kata Yutenika. Hari ini kita jalan-jalan ke Sidoarjo untuk ketemu seorang narasumber yang sangat menarik. Beliau adalah Mbak Siti Maimunah. Halo Mbak Mai. Halo. Jadi Mbak Siti Maimunah ini adalah tim kerja perempuan dan tambang dan saat ini sedang bekerja di Mama Alit Tavan. Betul ya Mbak Mai? Apa kabar Mbak Mai? Baik, kamu di mana? Baik, oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang perempuan dan ekstraktivisme. Ya, jadi ini salah satu topik yang cukup menarik dan karena akhir-akhir ini isu lingkungan juga sedang Hari Perempuan juga, jangan lupa. Oh iya, Hari Perempuan sedunia kemarin Mbak Mei, tanggal 8. Iya, betul Bang. Jadi pas ya ini momennya. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekstraktivisme, mungkin Mbak Mai bisa menjelaskan secara sederhana sebenarnya ekstraktivisme itu apa gitu. Karena mungkin untuk orang awam seperti saya juga, ekstraktivisme itu adalah istilah yang cukup asing ya, yang jarang terdengar juga. Iya, kalau dari asalnya kata ekstrak itu kan seperti mengeruk, membongkar gitu ya. Jadi ekstraktivisme ini sebenarnya istilah yang juga muncul dari Amerika Latin ya, untuk menjelaskan satu model kegiatan yang dia mengeruk dan memindahkan bahan mentah, tanah, batuan misalnya atau air dalam jumlah besar. Dan biasanya digunakan untuk ekspor. Baik dia cuman diekspor sebagai bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Nah itu yang disebut ekstraktivisme. Kalau contoh mudahnya di Indonesia itu bisa pertambangan. Tapi juga bisa misalnya food estate, karena dia kan ngubah wilayah dengan sangat luar biasa. Tanaman aslinya diubah, kemudian kawasan itu jadi monokultur misalnya gitu, yang itu berefek tidak hanya kepada landscape atau wilayah itu, tapi juga manusia yang ada di dalamnya gitu ya. Itu bisa juga disebut sebagai ekstraktivisme. Jadi tidak hanya membatasi pada sektor pertambangan. Oke, jadi poin dari ekstraktivisme itu intinya adalah di mana hasil dari daerah tersebut diambil dan apakah selalu diekspor? Iya, itu jadi karakternya. Jadi dia tidak untuk kebutuhan mendesak setempat gitu ya. Gitu. Oke. Lalu dari pengalaman Mbak Mai sendiri yang cukup concern ya di isu lingkungan, ekstraktivisme di Indonesia ini seperti apa sih Mbak Mai? Jadi kita berada di wilayah Sidoarjo. Kalau kawan-kawan pasti kawan-kawan ingat tentang kasus lumpur lapindo gitu ya. Migas itu juga satu proyek ekstraksi gitu ya, yang kita tahu ternyata kemudian butuh wilayah yang sangat luas dan saat terjadi bencana kelihatan gitu bagaimana korbannya, landscape yang berubah gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya bagaimana kemudian sejarah itu di Indonesia itu bahkan karakternya, kalau kita bicara karakter itu sudah dimulai sejak masa kolonial sebenarnya. Bagaimana kalau kita bicara kawasan ini itu juga kawasan industri gula misalnya di masa lalu gitu. Tapi juga wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Kalimantan misalnya gitu ya. Kalimantan itu sejak masa kolonial dia menjadi pusat ekstraksi batu bara, migas, logging sampai sekarang gitu. Nah, dan itu terus dilakukan gitu dalam ruang dan waktu yang berbeda. Maksud saya pemerintahannya berbeda, karakternya juga berbeda gitu. Tapi pola-pola itu terus berlangsung sampai sekarang. Karakter yang memangsa ya sebenarnya ya. Jadi salah satu karakter penting proyek-proyek ekstraktivisme itu sama seperti di Lapindo misalnya, dia kehidupan orang kemudian diubah gitu ya, dan seolah-olah ada namanya jual beli tanah dan seterusnya.
tapi orang nggak pulih kan sebenarnya, dan hidup terus dengan pencemaran lingkungan yang terus berlangsung, dan pemerintah tidak merasa tidak bertanggung jawab atas itu, misalnya karena udah selesai proses jual belinya misalnya. Jadi itu juga karakter ekstraktivisme. Dan di Indonesia kita tahu kasus-kasus kayak misalnya taruhlah kemarin ada launching buku tentang pertambangan andesit di Wadas kalau kita bicara tambang ya. Terus ada emas di pulau kecil Sangihe, atau Waisano yang geothermal misalnya gitu. Jadi banyak lagi sebenarnya, dan terus berlangsung sampai sekarang gitu. Dengan nama misalnya bisa IKN namanya, tapi IKN ini misalnya atau apa ibu kota yang baru ini, calon ibu kota baru ini terhubung loh dengan proyek ekstraktivisme lain. Misalnya apa? Bendungan yang ternyata listriknya dipakai untuk IKN misalnya gitu. Jadi karakter seperti itu dan terus berlangsung sampai sekarang. Oke, jadi mungkin apakah bisa dinilai sebenarnya ekstraktivisme di Indonesia ini akan selalu diatasnamakan pembangunan gitu? Iya, judulnya seperti itu, karena dianggap pembangunan itu punya wajah baik gitu ya. Meskipun belakangan terbukti gitu, wajah pembangunan itu tidak selalu baik sebenarnya. Dia ongkosnya besar, terutama pada wilayah-wilayah di mana itu dijadikan pusat ekstraksi yang kemudian itu dipakai untuk menggerakkan roda ekonomi. Tapi kalau kita bicara sekarang, siapa yang menguasai ekonomi gitu. Kalau kita kenal apa misalnya istilah oligarki gitu ya, bagaimana orang-orang ekonomi di Indonesia kan sebagian besar 1% orang menguasai separuh lebih dari aset negara misalnya. Ya ekstraktivisme ini itu menghidupi model ekonomi seperti itu gitu, yang kita sebut sebagai itu tadi, pembangunan berjalan dengan baik, indikatornya apa? Pertumbuhan ekonomi gitu. Meskipun kita tahu pertumbuhan ekonomi sendiri itu kan dikritik ya, karena itu seperti menjumlahkan seluruh kekayaan orang Indonesia dibagi jumlah orang. Padahal hanya 1% yang punya misalnya 50 lebih persen aset negara. Jadi itu yang ditopang oleh model ekonomi ini sebenarnya. Padahal kalau misalkan melihat ekstraksi terutama di tambang-tambang itu, yang saya tahu, yang pernah saya dengar itu sebenarnya bekas-bekas pertambangan kan masih banyak yang belum ditutup ya, sampai padahal ada beberapa korbannya anak-anak tenggelam dan seterusnya gitu. Kalau melihat resiko seperti itu, apakah sebenarnya dari sekian banyak cara gitu untuk katakanlah menambang atau memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini, apakah ekstraksi ini adalah sebuah jalan yang menurut Mbak Mei itu terbaik, atau sebenarnya masih ada alternatif yang lain? Selalu ada alternatif ya sebenarnya, tinggal kita mau ngurus apa enggak gitu. Karena seperti yang saya bilang, ini karakter ini tuh bukan karakter yang muncul tiba-tiba atau model yang muncul tiba-tiba, tetapi mengikuti model kolonial. Ada istilah itu koloniality gitu ya, kolonialitas. Jadi seolah-olah penjajahan itu udah pergi, tapi karakternya, bahkan mungkin di kita gitu ya, misalnya saat sekolah kita selalu dikenalkan dengan, misalnya kalau anak-anak petani bilang, kamu jangan jadi petani ya, nanti susah gitu. Karena apa? Karena yang dikenalkan kepada kita ya, kaya itu kalau kita punya mobil, kalau kita jadi penumpukan kapital gitu yang dikenalkan. Dan itu bagaimana cara berat mengenalkan kesejahteraan saat mereka menjajah gitu ya kita. Jadi itu model-model ekonomi yang kemudian kita membuat kita seolah-olah bebas dari penjajahan. Tetapi mindset kita, cara-cara kita, termasuk cara menggusur gitu ya, itu adalah cara-cara yang diterapkan oleh kolonial gitu, melakukan kekerasan dan seterusnya begitu. Yang itu kita teruskan sampai sekarang dengan model ekonomi itu. Apa bisa dibilang kalau karakter ekstraktivisme ini sangat top down gitu, atau sebenarnya dalam praktiknya di lapangan tuh sebenarnya ketika merencanakan hal ini sebenarnya juga masyarakat lokal dilibatkan, atau gimana Mbak? Hampir semua, kalau tidak mau dibilang semua, izin pertambangan itu tidak ada yang bertanya pada masyarakat, boleh nggak wilayah ini saya tambang? Nggak ada gitu. Jadi seluruhnya ditetapkan di pusat. Respon masyarakat sebenarnya berkaitan karena ada tekanan dari atas sebenarnya, karena dia nggak punya pilihan misalnya. Contohnya pilihan-pilihan ini macam-macam ya. Bisa tidak dengan kekerasan, bisa dengan seduction gitu ya, godaan materi dan seterusnya kepada misalnya para pemimpinnya dan sebagainya, yang kemudian kalau kita lihat kasus Lapindo misalnya, dan tidak serta-merta misalnya rakyat tahu kemudian setuju kan gitu ya. Jadi salah satu karakter ekstraktivisme ya memang dia tidak partisipatif gitu dalam
memilih atau menetapkan sesuatu gitu ya. Dan kita juga lihat sampai sekarang contohnya Omnibus Law. Sudah protes di mana-mana, tetap dijalankan, keluar Perpu juga gitu. Jadi dan kita masih merasa ini pemerintahan yang baik pada masyarakat gitu ya. Berarti kalau misalkan tadi Mbak Maya nyebut tentang Omnibus Law, sebenarnya Omnibus Law ini salah satu power juga ya untuk mendukung ekstraktivisme di Indonesia. Iya, jadi kalau kita cermati sebenarnya karakter ekstraktivisme itu berubah bersama perubahan rejim dan perubahan global gitu ya. Kenapa? Karena rejim ini itu bergantung kepada dagangan apa nih yang ada di global yang bisa ditawarkan. Demand pasarnya. Ya, jadi salah satu kekuatannya adalah melayani komoditas global gitu ya. Jadi misalnya pada tahun sekitar 90 sampai 2000 itu kan kayu ya, yang jadi permintaan luar biasa misalnya. Sampai ada istilah keluarga cendana dan seterusnya gitu. Iya. Itu karena waktu itu kayu-kayu di Kalimantan Timur itu memasok hampir separuh dari kayu gelondongan untuk ekspor gitu ya. Dan begitu industri kayu ini kolaps dan pasar global punya komoditas baru untuk diminta apa? Batu bara. Maka kemudian kalau kamu duduk di Sungai Mahakam itu sekarang tongkang-tongkang yang dulunya membawa kayu itu berubah. Sekarang bawa batu bara gitu. Ada kayak gitu. Terus jalan-jalannya berubah juga. Kalau nggak bawa batu bara dia bawa sawit misalnya. Jadi ada perubahan-perubahan begitu, tetapi perubahan ini karena saya bilang tadi mengikuti perubahan permintaan komoditas global, belakangan juga ada seperti semacam dia seperti mendengar tuntutan rakyat gitu ya. Makanya kemudian seolah-olah muncul, dia ini pemerintahan yang lebih nasionalis nih kayaknya. Misalnya ada bahkan nama undang-undangnya pun kayak misalnya Cipta Kerja gitu. Seolah undang-undang ini menciptakan pekerjaan buat masyarakat. Tapi yang terjadi sebenarnya kan pelemahan seluruh hal-hal yang membuat masyarakat menjadi lebih dipastikan keamanannya. Misalnya lingkungan itu dilemahkan, buruh juga gitu ya. Tapi di saat yang sama dia juga melakukan percepatan perizinan dan ekspansi misalnya infrastruktur skala besar di mana-mana sehingga penggusuran yang tidak bisa dipisahkan dari itu juga jadi bagian yang di situ juga gitu. Berarti tadi disebut kalau misalkan ketika demand pasarnya berubah, otomatis yang diambil dari lingkungan situ akan berubah. Nah pertanyaannya, berarti ekstraksi ini apakah bisa dibilang sangat merugikan atau ya kalau nggak bisa dibilang merugikan, merubah lah gimana kehidupan masyarakat itu sepaket. Kalau kan kita bicara mengubah, merugikan, kan sepaket di situ gitu. Kalau kita mau bilang saat bentang lahan berubah, ekologi berubah, maka hubungan dengan manusia kan juga berubah kan. Sama seperti saat kita bicara kasus Lapindo gitu. Saat bentang diubah, orang dipaksa mengubah gitu. Jadi kita udah nggak bicara beyond kerugian gitu ya. Jadi tidak hanya kerugian si komunitasnya, tetapi juga misalnya negara mesti nanggung utang misalnya. Utangnya si Lapindo Bakri misalnya gitu ya. Di kawasan lain lebih bengis gitu. Bengisnya apa? Bengisnya adalah misalnya lubang-lubang di Kalimantan Timur, di Samarinda itu setidaknya di Kalimantan Timur lebih 40 orang yang tercatat meninggal dunia di lubang tambang. Itu ongkosnya siapa yang nanggung gitu. Sampai sekarang tidak satupun kasus itu yang misalnya masuk di pengadilan misalnya. Jadi itu dianggap ada lubang ya kamu resikonya kalau tinggal di dekat situ akan anak-anaknya akan mati, padahal orang lebih dulu tinggal di sana sebelum ada tambang masuk misalnya gitu. Jadi wajarnya makin bengis ya kalau dibilang, tetapi seperti punya topeng yang baik gitu. Ada istilah-istilah yang bahkan diantara kita saling menjajah. Ada istilah kemudian penjajahan internal gitu ya. Bagaimana Indonesia menjajah Papua misalnya. Mencontoh, mempraktekkan cara-cara kolonial gitu ya. Dan bahkan mimpinya itu mimpi kolonial juga gitu.